Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran fisika. Walaupun kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan tatap muka, Bapak berharap kalian tetap semangat. Mudah-mudahan tidak lama lagi situasi berubah sehingga kita bisa lakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Ya, kita berdoa aja. Baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan coba teruskan pembahasan kita mengenai listrik statik. Ya, hari ini yang kita bahas adalah medan listrik. Jadi kalau yang lalu interaksi elektrostatik, nah hari ini adalah medan listrik. Kalian tahu sutet? Bukan santet ya, sutet. Singkatan dari apa coba? Sutet. Ya, betul. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, jadi kalau kalian jalan-jalan, biasanya kalian lihat ada tiang listrik tinggi sekali pakai tower, ya. Biasanya lewat ke kebun-kebun. Kalau kalian ke kebun paya angkrong lah, angkrong. Ya, di angkrong tuh. Ya, ada gardu. Nah, itu ada kawat tuh yang pakai tower, pakai tiang tinggi. Itulah sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, pemerintah atau pihak perusahaan PLN biasanya tidak mengizinkan rumah-rumah dibangun di bawah kabel yang disebut dengan sutet tadi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya, ada arus sangat besar itu. Ya, arus sangat besar, arus listrik. Nah, ada muatan listrik mengalir di situ. Nah, muatan listriknya bisa menghasilkan medan listrik, gitu. Sehingga otomatis kalau kita tidur di bawahnya, ya tiap hari terpapar oleh medan listrik yang dihasilkan oleh listrik tersebut, gitu. Ya. Naruh HP. Kenapa naruh HP tidak boleh di atas TV? Terus lagi, kenapa naruh HP tidak boleh di saku baju? Terus lagi, ya, kenapa pakai HP lebih bagus pakai handset daripada mendekatkan HP langsung ke telinga? Nah, itu beberapa hal yang mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari, ya, bahwa sebetulnya itu adalah bisa membuat rusaknya beberapa organ vital yang ada di tubuh kita, gitu, ya. Walaupun tidak langsung, ya, walaupun tidak langsung, tapi yang pasti semua peralatan listrik itu akan menghasilkan medan listrik. Nah, medan listriknya akan mempengaruhi organ-organ yang ada di tubuh kita, ya, terutama organ vital. Kalau di kepala ya jantung, kalau di kepala ya otak, kalau di dada jantung. Oke, kita lanjut aja pokok bahasan kita, ya, kita akan lanjut. Ya, nah ini pengertian medan listrik. Kalian bisa baca dah, ya, gampang. Nah,
ini nih yang kamu jelasin ya, mengenai arah medan listrik. Nah, ini ada muatan positif, ini muatan negatif. Nah, untuk muatan positif, arah medannya adalah radial keluar, menjauhi muatan sumber. Nah, maksudnya gini, ini ada muatan positif, terus ada arah panah tuh, arah panahnya keluar semua, mengelilingi muatan ini. Ini kita sebut dengan radial, jadi ke segala arah. Ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke kiri, ke kanan, gitu. Nah, kemudian yang ini, ya, kita lihat arahnya, semua masuk, menuju atau mendekati muatannya. Nah, ini kita sebut arah medan listriknya adalah radial masuk, ya, mendekati muatan sumber. Nah, kita lanjut berikutnya. Gimana Pak kalau ada dua jenis muatan, terus gambar arah medanna kumaha Pak? Nah, kita lihat ini ya, ini positif, ini negatif, dua jenis muatan yang berbeda. Nah, kita lihat tadi kan, positif tuh waluhur ke handap, ke kiri, ke kanan. Nah, set, yang ini masuk, ini keluar. Nah, jadi keluar diterima, keluar diterima, keluar diterima, keluar masuk. Nah, ini sejenis positif, keluar, ditolak, menolak, ya, tenepi-nepi, gitu, ya. Jadi ini gambar arah medan untuk dua jenis muatan berbeda. Ini arah medan untuk dua jenis muatan yang sama atau sejenis. Nah, berikutnya mengenai besarnya medan listrik. Nah, besarnya medan listrik ini dinyatakan oleh kuat medan listrik, diberi simbol E. Ya. Nah, kuat medan listrik itu didefinisikan sebagai besarnya gaya kolom persatuan muatan uji, atau secara matematis ditulis E sama dengan F dibagi Q aksen. Nah, misalkan ini ada muatan sumber, ini muatan uji. Muatan uji ada di dalam medan listrik, ya, sehingga muatan uji ini akan merasakan adanya gaya kolom. Nah, besarnya gaya kolom dibagi dengan besarnya muatan uji itu sama dengan kuat medan listrik. Nah, berikutnya kita lihat kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan listrik. Ada muatan, ada sebuah titik. Titik ini berada pada jarak R dari muatan positif yang ini. Kan lingkaran merah ya, tapi lingkaran hijau. Nah, kuat medan listrik titik adalah E sama dengan kaki per R2. K itulah konstanta, kalian udah tahu kan nilainya berapa. Q itu besarnya muatan, kemudian R jarak. Nah, berikutnya, gimana kalau sebuah titik berada di antara dua muatan? Nah, ini kita lihat. Sebuah titik berada pada jarak R1 dari muatan positif dan berada pada jarak R2 dari muatan negatif, di tengah-tengah. Maka kuat medan di titik ini adalah hasil penjumlahan antara kuat medan yang dihasilkan oleh muatan satu, ya, ditambah dengan kuat medan yang dihasilkan oleh muatan
E2 gitu ya. Jadi hasil penjumlahan kita lihat ini, E1 arahnya ke kanan, E2 juga ke kanan. Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi muatan positif tadi kan arah medannya keluar ya, nih keluar. Jadi ya, coba lihat nih keluar sini. Ya, yang ini masuk, tadi yang ini keluar ya. Nah, jadi ini ke sana, nah ini ke sana ya. Jadi E1 ke kanan, E2 ke kanan juga. Beda kalau ini saya ganti dengan positif, maka E2 nya bukan ke kanan tapi ke sini ya, E2 nya. Nah, E2 nya ke kiri, jadi berbeda arah ya. Jadi jangan lupa waktu menjumlahkan ini harus tentukan dulu arahnya. Jadi kalau ini positif, ini negatif, titiknya di tengah, E nya itu adalah E1 arah kanan, berarti E1 positif, positif E1 ditambah positif E2 gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Nah, nanti supaya jelas kalian bisa coba soalnya ya, dan Bapak sendiri nanti akan coba bantu ya kalau kalian memang mengalami kesulitan waktu kalian coba soal latihan ini. Sebab berharap kalian mau coba soal ini ya. Jadi ada 3 soal, 1, 2, dan 3 ya. Oke, selamat bekerja ya, dan kita masih punya banyak waktu ya. Bapak akan tunggu kalau ada pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.